Aku juga bepergian dengan semua orang, ucap pengembara Hong Lian menyatakan dengan terus terang. Baguslah jika seperti itu. Saudara Han, apakah kamu juga berencana pergi bersama kami? Pendeta Tao Qingwen tampak senang dan kemudian bertanya pada Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia ragu-ragu. Wajar saja jika seorang pemuda seperti dia lebih baik mengikuti kelompok kecil. Namun, dia tidak tahu mengapa di dalam hatinya dia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah jika dia benar-benar membuat keputusan itu, dia pasti akan menyesalinya. Aku akan memutuskan setelah pertemuan dagang berakhir. Jangan khawatir, kata Han Li sambil tersenyum. Ia memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum mengambil keputusan. Kata-kata Han Li jelas bertentangan dengan harapan mereka dan mengejutkan semua orang. Apa alasan saudara Han ragu-ragu? Kami para kultivator bebas bersatu agar yang lain tidak bisa menindas kami. Terlebih lagi, saudara Han mampu melihat kemampuan mencuriku. Adik kecil ini sangat tertarik untuk bertukar petunjuk denganmu di kemudian hari. Uci berkata dengan agak tidak puas. Setelah Han Li mendengar perkataan pemuda itu, dia tidak marah. Dia hanya tersenyum dan tidak berbicara lagi. Saudara Han tidak mengatakan bahwa dia yakin tidak akan cocok dengan kita dalam perjalanan. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin memikirkannya. Itu juga wajar saja, ucap pendeta Tao Qingwen segera menengahi. Benar sekali. Pendeta Tao Qingwen mengucapkan kata-kata itu dalam pikiranku. Aku punya beberapa masalah rahasia yang benar-benar agak sulit untuk dikatakan. Itulah sebabnya aku harus sedikit berhati-hati, ucap Han Li tampak sangat berterima kasih kepada pendeta Tao Qingwen dan memberikan ekspresi bahwa dia berbicara dari hatinya. Pendeta Tao Qingwen tersenyum tak berdaya dengan ekspresi seperti seorang kakak yang meminta maaf atas adik laki-lakinya yang nakal. Dia dalam hati meminta maaf kepada Han Li. Han Li tentu saja tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Karena masalah ini sudah diselesaikan, semua orang berdiri satu persatu dan pamit. Han Li mencari kamar kosong di lantai 2 untuk beristirahat malam. Pada hari kedua, kecuali Han Li dan biksu Buddha, semua orang meninggalkan gedung dan bersama-sama pergi ke kios pedagang. Pada saat ini, biksu Buddha itu berada di aula lantai pertama, bermeditasi dan membaca kitab suci. Sedangkan Han Li berada di kamarnya, membelai selusin jimat kertas dengan lembut dan tenggelam dalam pikirannya. Jimat kertas bermutu rendah yang disebut-sebut ini memiliki sedikit cahaya spiritual. Jimat ini sangat berbeda dari jimat kertas di dunia sekuler, bukan karena bahannya yang istimewa, melainkan karena penambahan semacam teknik sihir, pikir Han Li. Han Li mengeluarkan jimat kertas yang awalnya ia rencanakan untuk digunakan guna mempelajari teknik kunci jiwa. Namun, ia tiba-tiba teringat bahwa ia tampaknya tidak dapat menggambar jimat kunci jiwa di sisi baiknya. Ia masih membutuhkan kuas tulis dan pasir sinabar, dua barang yang tampaknya dijual di kios-kios pedagang. Mungkinkah jimat kertas ini tidak dapat digunakan bersama dengan benda-benda sekuler dan terbatas pada barang-barang yang unik bagi para kultivator? Dengan pemikiran ini, Han Li tidak bisa duduk diam di ruangan itu. Jadi, dia memutuskan untuk pergi mencari biksu Buddha itu. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang kultivator pemula. Dia kemudian segera bertanya dengan tenang dan langsung pada intinya. Pikiran saudara dermawan itu benar. Untuk hasil penyusunan jimat spiritual, selain harus memurnikan kertas jimat dari bahan khusus, Anda juga harus menggunakan ramuan darah binatang iblis dan juga sinebar. Sedangkan untuk kuas tulis, itu tergantung pada situasinya. Setelah biksu Buddha Kusang mendengar pertanyaan Han Li, ia menjawab dengan tenang. Guru Kusang, apa maksudmu bahwa itu tergantung pada situasinya? Han Li bertanya dengan sungguh-sungguh dan duduk di seberang biksu itu. Penampilannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Sebagian besar kuas yang digunakan para kultivator untuk membuat jimat spiritual, selain yang dibuat dari rambut spiritual binatang iblis, terbuat dari arang duniawi yang berharga yang dianugerahkan oleh surga. Ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan saat membuat jimat serta kekuatan jimat.
Namun, jika Anda tidak memilikinya, Anda bahkan dapat menggunakan kuas sekuler biasa. Tetapi jika Anda menggunakannya, tingkat keberhasilannya terlalu menyedihkan, ucap Kusang. Biksu Buddha itu menggelengkan kepalanya pelan. Dia tampaknya tidak menghancurkan Hanli menggunakan metode terakhir itu untuk menyempurnakan jimat. Terima kasih banyak atas instruksi Anda. Aku akan keluar untuk melihat apakah aku bisa menemukan kuas untuk membuat jimat. Hanli berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Biksu Buddha itu. Saudara dermawan, jaga dirimu. Biksu Buddha itu memejamkan matanya sekali lagi dan melanjutkan meditasinya. Sepertinya dia harus keluar hari ini. Dia ingat bahwa kuas dan sinebar itu tidak murah. Harganya sekitar 6 atau 7 batu roh kelas rendah. Mungkinkah dia harus menjual jimat terbang yang baru saja diperolehnya? Hanli memikirkan hal ini sambil berjalan. Orang-orang juga mulai memadati gedung dan berjalan menuju pasar. Karena saat itu masih pagi, para kultivator di jalan itu berkelompok 2 atau 3 orang, namun sama sekali tidak sepi. Akan tetapi, mereka semua tampaknya menuju ke pasar. Tampaknya sebagian besar dari mereka seperti kelompoknya sendiri, yang sedang bersiap mendirikan kios pedagang. Cepat lihat, seekor burung besar. Seorang kultivator pria tiba-tiba berteriak kaget. Segera setelah itu, bayangan besar menyapu jalan yang dilalui Hanli dan para kultivator lainnya. Hanli cukup terkejut dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat. Ia melihat seekor burung raksasa berkepala 2 seukuran anak sapi terbang melewatinya. Burung ini entah bagaimana tampak menyerupai elang. Bulu abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. Sayapnya selebar 7 kaki dan memiliki sepasang cakar tajam seperti sabit. Di atas kedua lehernya terdapat 2 kepala burung botak dan ganas dengan 4 mata yang bersinar dengan cahaya hijau. Betapa menakutkannya burung iblis itu. Sungguh tidak sedap dipandang. Betapa besarnya. Cepat tangkap, itu akan menjadi tunggangan yang hebat. Para kultivator di bawah berhenti satu demi satu dan mulai berbicara. Tampaknya ada beberapa yang bahkan ingin mencoba menangkapnya. Kalian tidak menghargai nyawa kalian. Itu adalah bebek berkepala 2, burung spiritual yang dibesarkan oleh klan kultivator nomor 1, klan Yan Gunung Guyu. Pasti ada anggota klan Yan yang menungganginya. Apakah kalian ingin menghancurkan diri kalian sendiri? Kata-kata sedingin es ini membangunkan beberapa orang dari mimpi indah mereka. Klan Yan, salah satu sekte kultivator besar. Klan kultivator yang menahan para ahli formasi inti sebagai cadangan. Seseorang tiba-tiba berteriak. Klan Yan mana lagi yang ada di sana? Aku datang ke sini sedikit lebih awal dan aku sudah melihat bebek berkepala 2. Aku juga menemukan bahwa seorang saudara laki-laki dan perempuan dari klan Yan berpartisipasi dalam turnamen majelis kenaikan Dewa Agung, kata kultivator itu dengan bangga memamerkan diri. Klan Yan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan Dewa Abadi. Sebelumnya, mereka tidak pernah mengirimkan siapapun. Jika mereka mengirim, bukankah pasti akan ada 2 tempat yang berkurang? Raut wajah para kultivator itu agak tidak sedap dipandang. Bahkan ada yang mendesah dalam-dalam. Hanli menatap dingin burung raksasa yang terbang ke kejauhan tanpa bicara. Setelah melihat burung iblis ini, jelaslah bahwa ini adalah elang raksasa yang pernah dilihat Sitianiu sebelumnya, dan para dewa pria dan wanita itu adalah kakak beradik dari klan Yan. Hanli tenggelam dalam pikirannya dan melewati para kultivator yang ribut di dekatnya dan melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya dia tersenyum tipis dan berjalan dengan santai. Saat ini orang-orang di alun-alun cukup banyak. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan keramaian dan kesibukan kemarin malam, tempat ini bisa dianggap sangat ramai. Hanli meraba-raba obat pil di dadanya dan memutuskan untuk melihat apakah dia dapat menukar obat ini dengan beberapa barang. Oleh karena itu, ia tidak masuk melalui pintu masuk yang sebelumnya ia gunakan dan memasuki alun-alun dari ujung yang lain. Ia berencana untuk mulai berjalan-jalan dari sisi yang lain.
Dalam perjalanan, Hanli sesekali melihat ke kiri dan ke kanan, melihat berbagai material dan jimat di kios-kios pedagang. Beberapa alat sihir yang aneh dan menakjubkan juga memanjakan matanya. Tiba-tiba, langkah kaki Hanli terhenti di depan sebuah kios pedagang. Ia menatap sebuah buku tipis yang dipajang. Hanli sedikit tenggelam dalam pikirannya. Ubin yang menunjukkan harga buku tersebut mencantumkan seni musim semi abadi, teknik kultivasi dasar, atribut kayu. Harganya 2 batu roh tingkat rendah. Aku ingin buku ini, ucap Hanli berkata dengan tenang kepada penjual setelah dia mengambil buku ini dan membolak-baliknya. 2 batu roh, suara wanita yang jernih dan merdu mencapai telinga Hanli. Hanli terkejut. Ia mendapati bahwa pedagang yang duduk di seberangnya dengan kepala terbenam di buku sebenarnya adalah seorang wanita muda yang manis dan menawan. Tidak ada yang kurang dari buku ini, tanya Hanli setelah sadar kembali. Tidak ada. Lapisan pertama hingga ke-13 dari seni kultivasi musim semi abadi sudah ada di sana. Tidak ada satupun baris yang terlewat, ucap wanita muda itu menjawab dengan santai. Hanli menganggukkan kepalanya, kemudian dia membalik beberapa halaman sebelum menutup buku itu. Apakah kamu akan menukarnya dengan pil obat? Ucap Hanli bertanya dengan tegas. Pil obat? Wanita muda itu agak tertegun. Matanya yang indah terbuka lebar. Tergantung obatnya. Kalau untuk penyembuhan atau untuk penyakit, pasti akan sangat mahal. Gerutu gadis muda itu sambil mengusap keningnya. Mendengar perkataan nona muda ini, Hanli tahu bahwa masalah ini sangatlah penting dan dengan belak-belakan menyerahkan botol pelet naga kuning. Obat konsolidasi dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang, kata Hanli meyakinkan. Obat konsolidasi. Wanita muda yang awalnya tenang itu menjadi agak tegang. Dia bergerak ke arah Hanli dan dengan ringan mengambil botol giok itu. Dia membuka penutup pil obat dan menundukkan kepalanya untuk mencium kualitas obatnya. Hanli berdiri di depannya dan melihat dengan jelas leher wanita muda itu yang terbuka dan tanpa cacat. Selain itu, karena wanita muda itu terlalu dekat dengannya, aroma seorang putri klan yang anggun menyerbu hidungnya dan menyebabkan detak jantung Hanli tanpa sadar bertambah cepat. Kulitnya juga menjadi sedikit memerah. Ini benar-benar pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Sesaat setelah wanita muda itu menciumnya, dia berteriak dengan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hanli dengan ekspresi gembira sambil berkata penuh harap. Apakah kamu masih punya pil obat ini? Kalau begitu, aku akan menukarnya dengan jumlah yang kamu punya. Kamu bisa memilih barang-barang di kiosku sesuai keinginanmu. Kalau tidak ada yang kau inginkan, aku juga bisa membelinya dengan batu roh, ucap wanita itu. Setelah mengatakan itu, wanita muda itu memegang erat botol obat itu. Matanya tetap menatap Hanli tanpa berkedip, seolah takut mendengar ucapan tidak dari mulut Hanli. Melihat wanita muda yang menawan dan lembut itu tiba-tiba menjadi tegang, Hanli merasa lucu. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia telah meremehkan nilai pil obat ini. Di masa depan, dia harus sedikit lebih berhati-hati. Nona muda, jangan cemas. Pertama-tama, mari kita selesaikan urusan kita. Apakah tidak apa-apa untuk membicarakannya lebih lanjut? Ucap Hanli. Hanli awalnya berpikir untuk menolaknya. Namun, ketika dia melihat ekspresi yang jelas di matanya, dia tanpa sadar teringat pada adik perempuannya. Hatinya melunak sejenak dan kata-kata itu terucap. Saya benar-benar malu. Saya sedikit lupa sopan santun. Ucap wanita muda itu tampaknya menyadari kurangnya sopan santunnya dan wajahnya menjadi merah padam. Buku ini hanya membutuhkan 2 pil obat semacam ini, kata wanita muda itu setelah dia tenang. Ketika Hanli mendengar ini, dia merasa harganya bisa dianggap wajar. Jadi dia setuju. Kemudian tatapannya menyapu barang-barang lain di kiosnya. Apa ini? Ucap Hanli. Sebuah tas abu-abu kecil yang biasa-biasa saja menarik perhatian Hanli. Tas ini tidak biasa. Lubang tas itu diikat erat oleh tali merah tipis dan bagian dalamnya menggembung. Hanli mengulurkan tangan untuk mengambilnya.
Ini sekantung benih rumput bintang 7. Rumput bintang 7 yang berusia 10.000 tahun atau lebih adalah bahan terbaik untuk membuat jimat kertas. Wanita muda itu berkata dengan jelas. Hati Hanli tergerak. Ini akan sangat berguna. Namun dia meletakkannya di depannya tanpa ragu sedikit pun. Barang-barang lainnya sepertinya tidak berguna bagiku. Hanli berkata perlahan setelah melihat sekali lagi. Kau benar-benar tidak akan memilih yang lain? Jimat es dingin ini cukup kuat. Ada juga jimat musim semi yang kembali. Jimat ini dapat memulihkan sebagian besar kekuatan fisikmu. Ucap wanita muda itu agak pasrah dan mengambil inisiatif untuk memberikan rekomendasi kepada Hanli. Melihat penampilan wanita muda itu yang berkata, kamu masih muda dan naif, jadi kamu tidak tahu. Hanli tidak dapat menahan tawa. Apa yang lucu? Wanita muda itu tersipu sekali lagi. Sebenarnya aku hanya ingin membeli bubuk sinebar dan kuas untuk menggambar jimat. Sayangnya kamu tidak punya keduanya di sini. Hanli mengatakan kebenaran yang jarang diucapkannya. Bubuk sinebar dan kuas lukis jimat. Wanita muda itu mengernyitkan dahinya dan berseru dengan agak ragu. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Tampaknya dia telah mengambil sebuah keputusan. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya ke arah Hanli dan berkata, aku tidak punya bubuk sinebar, tetapi aku punya kuas jimat berkualitas tinggi yang terbuat dari bulu leher binatang iblis, kera bermata emas. Namun harganya cukup tinggi. Aku tidak tahu apakah kamu punya cukup pil obat untuk ditukar dengannya, ucap wanita muda itu. Ketika Hanli mendengar ini, dia agak heran. Namun dia terus tersenyum dan berkata, selama itu bagus, aku akan bisa memuaskan nona muda mengenai pil obatnya. Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia pun merasa lega. Dia mengeluarkan jimat spiritual dan menggunakan tangannya untuk membuat beberapa gerakan memotong pada jimat tersebut. Dia kemudian melemparkannya ke udara dan jimat itu menghilang dalam kobaran api. Tuan, mohon tunggu sebentar. Kakak laki-laki saya akan segera membawanya. Wanita muda itu menambahkan dan terkesan agak malu. Tidak masalah, selama itu benar-benar barang bagus, aku tidak keberatan menunggu lebih lama lagi, Hanli berkata dengan tenang. Setelah itu, Hanli dan wanita muda itu tidak berkata apa-apa selama itu, yang menyebabkan mereka merasakan perasaan yang agak ambigu. Hanli sebenarnya sedikit menuruti perasaan aneh ini dan samar-samar mencium aroma lembutnya saat dia bernafas. Wanita muda ini menundukkan kepalanya dan menatap ujung kakinya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Namun ketika Hanli melihat lehernya yang putih bersih, dia sedikit tersipu. Adik kecil, sebuah suara keras tiba-tiba memecah suasana yang sunyi, menyebabkan Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat tajam ke arah pemilik suara itu. Namun ketika Hanli berbalik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut setelah dia melihat dengan jelas sosok itu mendekat. Dia adalah seorang pria tinggi besar dan tegap dengan perawakan yang tidak kalah dengan jiwa bengkok. Saat ini dia sedang berlari ke arah mereka. Dalam perjalanan, dia menabrak beberapa kultivator yang bergoyang ke samping. Para kultivator itu awalnya marah. Namun setelah melihat perawakan pria besar itu yang jauh melebihi perawakan normal, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu-ragu. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, mereka mencubit hidung mereka dan membiarkannya pergi. Ketika wanita muda itu melihat tindakan pria besar itu, dia merasa sedikit pusing. Perilaku kakak laki-lakinya terlalu kasar dan ceroboh. Bukankah ini menjadi alasan bagi para kultivator lain untuk tidak menyukainya? Ini untuk adik kecil, aku membawa barang-barangnya. Pria besar itu diselimuti badai saat ia menyerbu ke sisi Hanli. Ia mengulurkan tangannya yang berukuran seperti kipas daun palem dan memperlihatkan sebuah kotak kayu yang ramping yang diserahkannya kepada wanita muda itu. Wanita muda itu mengeluh dalam hati tentang kekasaran dan kecerobohan kakak laki-lakinya. Kemudian dia menyerahkan kotak kayu itu kepada Hanli, memberi isyarat
agar Hanli membukanya dan memeriksa isinya. Hanli mengambil kotak itu. Setelah melirik wanita muda itu, dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah kuas emas yang memancarkan cahaya kuning samar dari ujung ke ujung. Kuas ini disebut ketulusan emas. Ujungnya dibuat dari bulu leher binatang iblis tingkat 2 kera bermata emas, dan batangnya dibuat dari campuran saripati emas dan besi gagak. Kemudian kuas ini disempurnakan di bawah api ritual yang dipelajari dengan baik oleh seorang kultivator yang cukup kuat selama 3 hari 3 malam. Baru setelah itu kuas ini berhasil diselesaikan. Ucap wanita muda itu menjelaskan dengan lembut. Namun wanita ini menatap kuas itu dengan ekspresi bahwa dia enggan berpisah dengannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan wanita muda itu, dia tahu bahwa kuas ini sama sekali tidak biasa dan memiliki asal-usul yang hebat. Hanli tidak bisa menahan rasa kagum bahwa wanita muda itu bersedia melepaskan benda ini. Mungkinkah itu untuk pil obat itu? Wanita muda ini benar-benar ingin menukar kuas ini denganku. Ini adalah harta yang luar biasa, gumam Hanli dalam hatinya. Hanli menggunakan jarinya untuk membelai lembut gagang kuas yang halus itu dan melihat ukiran di ujung kuas itu. Ketulusan emas, ucapnya dengan suara yang dalam. Wanita muda itu melihat keraguan Hanli. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya dan mengabaikan keraguan pihak lain tentang asal-usul benda itu. Kalau tidak, dia tidak akan berani berdagang. Kuas ini adalah benda yang diwariskan oleh klanku. Kuas ini digunakan oleh beberapa ahli pembuat jimat. Namun sangat disayangkan bahwa kami berdua tidak memiliki sedikit pun bakat untuk membuat jimat, dan hanya akan menyia-nyiakan benda ini dengan sia-sia. Selain itu, kakak laki-lakiku ingin berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan Dewa Abadi yang akan datang. Seni kultivasinya telah mencapai semacam hambatan dan harus menerobos dengan dukungan kekuatan obat. Oleh karena itu, aku ingin menggunakan benda ini untuk menukar pil obat milik Anda, Tuan, ucap wanita muda itu. Bagaimana mungkin saat aku bertemu denganmu, kultivasi pria itu sudah mencapai titik terendah? Bukankah ini terlalu tepat waktu? Pikir Hanli dengan ragu. Padahal pikiran Hanli salah. Dari mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi majelis kenaikan abadi, 7 hingga 8 dari 10 mengalami kebuntuan dan tidak mampu menerobos. Karena setiap orang memahami bahwa mereka masih memiliki potensi untuk maju ke lapisan berikutnya, mereka mungkin tidak akan langsung berpartisipasi dalam turnamen majelis kenaikan abadi, tetapi lebih baik bersembunyi dan terus berkultivasi dengan susah payah, berharap untuk mencapai lapisan selanjutnya. Ketika mereka berpartisipasi dalam majelis besar berikutnya, mereka akan menerobos dan memegang posisi yang lebih tinggi dalam majelis. Hal ini menyebabkan setiap majelis kenaikan abadi memiliki permintaan yang luar biasa untuk pil obat yang meningkatkan kekuatan sihir.